Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Akbar sebagai pembaca tokoh dari Nasakom. Saya Gilang Sabrina Sakareko sebagai pembaca akhir Nasakom. Saya Zaki Biasa sebagai pembaca presentasi Nasakom. Saya Khalil Ilham sebagai pembaca tujuan dari Nasakom. Saya Muhammad Yusuf, pembaca dari pengertian Nasakom. Saya Farhan Aldino Pramidya sebagai pembaca latar belakang Nasakom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Nasakom. Nasakom adalah singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Konsep ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada masa Orde Lama di Indonesia. Nasakom dimaksudkan sebagai upaya untuk menyatukan tiga kekuatan politik utama di Indonesia pada saat itu. Yang pertama, kaum nasionalis, kelompok keagamaan, dan golongan komunis. Soekarno kemudian mengusulkan Nasakom sebagai cara untuk menciptakan persatuan di antara berbagai ideologi yang berbeda, dengan harapan dapat memperkuat integrasi nasional dan menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Namun, implementasi tersebut menuai kontroversi, terutama karena ketegangan antara kelompok agama dan komunis. Peristiwa yang akhirnya memengaruhi penerapan Nasakom secara signifikan adalah terjadinya gerakan G30 September 1965 yang menyebabkan perubahan besar dalam politik Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang Nasakom. Konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis yang dicetuskan oleh Soekarno muncul pada 1950-an hingga 1960-an untuk merespon ketidakstabilan politik di Indonesia pasca kemerdekaan. Soekarno ingin menyatukan tiga kekuatan ideologi utama seperti nasionalis, agama, dan komunis demi menciptakan stabilitas nasional dan menjaga persatuan dalam menghadapi ancaman internal dan eksternal. Pada masa Perang Dingin, Soekarno mengakomodasi PKI yang kuat sambil tetap menghormati kelompok nasionalis dan agama untuk menyeimbangkan pengaruh ideologis. Konsep ini juga sejalan dengan pandangan tentang gotong royong dan penguatan posisi sebagai pemimpin persatu. Namun, penerapan Nasakom justru meningkatkan ketegangan antara kelompok agama dan komunis. Memuncak pada peristiwa gerakan G30 PKI pada tanggal September 30, 1965 yang menjadi titik balik sejarah politik Indonesia. Baik, saya akan membacakan tujuan dari Nasakom. Tujuan Nasakom yaitu untuk menciptakan persatuan nasional di tengah perbedaan ideologi yang ada di Indonesia. Berikut tujuan spesifiknya. 1. Persatuan nasional, mengintegralisasikan nasionalis, agama, dan komunis untuk menjaga solidaritas dan stabilitas dalam negeri. Yang kedua, mengurangi ketegangan ideologis, yaitu menyediakan ruang politik bagi semua kelompok agar dapat bekerjasama mengurangi konflik ideologis. Yang ketiga, keseimbangan politik global, yaitu untuk menjaga Indonesia tetap netral dalam perang dingin dengan memadukan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis. Yang keempat, memperkuat posisi pemerintah, yaitu Soekarno memperkuat posisinya dengan mengakomodasi berbagai ideologi. Dan yang terakhir adalah gotong royong untuk pembangunan daerah nasional, melibatkan seluruh elemen bangsa dalam pembangunan tanpa melihat perbedaan ideologi. Selanjutnya, tokoh-tokoh Nasakom. Dalam konsep Nasakom yang diusung oleh Presiden Soekarno, beberapa tokoh penting yang berperan dalam mewakili elemen-elemen nasionalisme, agama, dan komunisme adalah sebagai berikut. Pertama, nasionalisme. Tokoh utama dari unsur nasionalis adalah konsep Nasakom dari Soekarno sendiri sebagai presiden pemimpin nasionalis. Selain Soekarno, ada tokoh-tokoh dari Partai Nasional Indonesia juga mewakili unsur nasionalisme. Kedua, yaitu agama. Kelompok ini diwakili dari tokoh-tokoh Partai Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Masyumi. Tokoh yang berpengaruh dari NU seperti KH Ilham Khalid seringkali terlibat dalam percaturan politik pada masa itu. Tokoh agama lain seperti Haji Agus Salim dan KH Wahid Hasyim juga dikenal dalam lingkup politik keagamaan meski mereka lebih aktif sebelum masa dominasi Nasakom. Komunisme.
Kelompok komunis diwakili tokoh-tokoh dari Partai Komunis Indonesia dengan DN Aidit sebagai salah satu pemimpin utamanya. Aidit adalah figur sentral yang mendorong pengaruh komunis dalam politik. Indonesia berperan besar dalam mendukung implementasi Nasakom. Selain DN Aidit, tokoh lain dari PKI seperti MH Lukman, Joto, dan juga sangat aktif dalam politik saat itu. Konsep Nasakom mencoba menyatukan pandangan dan kepentingan dari kelompok-kelompok ini, meskipun mereka memiliki ideologi yang sangat berbeda. Selanjutnya, implementasi Nasakom. Soekarno memasukkan konsep Nasakom ke dalam kebijakan pemerintahannya, termasuk dalam susunan kabinet dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang anggotanya berasal dari berbagai kelompok ideologi tersebut. Namun, penerapan Nasakom juga menuai kritik, terutama dari kelompok yang anti-komunis. Selanjutnya, akhir Nasakom. Konsep Nasakom akhirnya runtuh setelah peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI yang dituduhkan pada Partai Komunis Indonesia. Setelah peristiwa tersebut, PKI dilarang dan komunisme tidak ada lagi menjadi bagian dari struktur politik Indonesia, menandai akhir dari konsep Nasakom di Indonesia. Secara keseluruhan, Nasakom adalah upaya Soekarno untuk meret